Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini ada informasi terbaru bahwasanya untuk alokasi formasi guru P3K 2023 yang menjadi penentu kelulusan P1, P2, P3 tanpa penempatan kemarin, itu sudah ada beberapa daerah yang sudah mengumumkan bahwa inilah jumlah alokasi untuk formasi guru P3K 2023. Nah, jika hal demikian terjadi, maka ini tentunya menjadi kabar gembira bahwasanya Pemda sudah berinisiatif lebih baik bagaimana cara menuntaskan masing-masing guru honorer yang ada di daerahnya masing-masing, karena target dari Kemendikbudristek mudah-mudahan tahun 2023 ini itu sudah bisa dituntaskan semuanya Bapak Ibu ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja cek alokasi formasi guru P3K tahun 2023, jumlah formasi penentu kelulusan P1, P2 dan pelamar P3. Kita langsung saja to the point ke informasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek sendiri bahwa ini adalah peraturan resmi dari Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212 PMK 07 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran 2023. Jadi sudah ada PMK. Nah, PMK inilah yang menjadi acuan kita terkait formasi dan gaji dan tunjangan guru P3K di masing-masing instansi di Indonesia. Ini PMK nomor PMK T07 2022 itu mengatur tahun anggaran untuk tahun 2023. Ini resmi dari Menteri Keuangan Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa sedikit scroll Bapak Ibu, bahwasanya di pasal kedua dikatakan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas yang pertama penggajian formasi P3K, kemudian kedua pendataan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum. Di sini kita sudah melihat bahwa 5 item yang ditentukan penggunaannya dari DAU atau dana alokasi umum itu sudah diklasifikasikan sehingga tidak bisa dipergunakan untuk bidang-bidang yang lain. Misalnya penggajian formasi P3K betul-betul anggarannya dipergunakan untuk formasi P3K, tidak bisa membiayai bidang pendidikan lainnya Bapak Ibu ya, karena masing-masing punya dana ya, punya dana tersendiri. Nah, di pasal 3 dikatakan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A ditentukan berdasarkan jumlah formasi P3K, kemudian gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dan jumlah bulan pembayaran gaji pokok. Jadi inilah yang menjadi kabar gembira bahwasanya sudah ada pengklasifikasian penggunaan dana khusus untuk P3K Guru, mulai dari membiayai jumlah formasi P3K, kemudian gaji dan tunjangan, dan jumlah bulanan pembayaran gaji P3K. Ini sudah dijamin di PMK T07 Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat ya daftar jumlah formasi ya di masing-masing instansi. Meskipun masih bisa mengalami perubahan, tapi setidaknya informasi ini sudah bisa memberikan sedikit bayangan ya. Mudah-mudahan ada penambahan nantinya. Di sini dikatakan ini adalah merupakan rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian untuk formasi P3K. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan daerah-daerahnya Bapak Ibu ya. Nah, daerah-daerahnya kita lihat di sini, misalkan kita ambil Kabupaten Pidie untuk tahun 2023 untuk guru jatah formasinya untuk guru untuk Kabupaten Pidie itu mencapai 905 Bapak Ibu. Sedangkan untuk tenaga kesehatan itu 193. Di sini sudah ada anggarannya, sudah ada DAU-nya untuk Kabupaten Pidie Bapak Ibu ya. Jadi aman ya, silakan ajukan formasi sebanyak dan semaksimal mungkin, karena kalau lihat Kabupaten Pidie
ini yang diusulkan jumlah formasi P3K 2023-nya itu hanya mencapai 905. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan ada perubahan terkait jumlah formasi Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi misalkan Aceh Besar ya. Aceh Besar itu tidak mengadakan seleksi P3K di tahun 2022 ya. Nah, namun nantinya di P3K 2023 untuk jatah formasi untuk Kabupaten Aceh Besar itu mencapai 769, tenaga kesehatan 59 dan tenaga teknis 91. Nah, lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada kabar baik juga ya dari salah satu artikel ya yang ada di jpnn.com, itu membahas terkait dengan formasi ya, jumlah formasi P3K guru di tahun 2023. Ada daerah yang sudah mengumumkan Bapak Ibu. Di sini kita bisa cek langsung ya. Oke, kita langsung cek saja Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini dikatakan P3K 2023 Pemkot Padang terima alokasi 3.301 formasi. Jadi Pemkot Padang ini menerima alokasi dari pusat sebanyak 3.301 formasi. Nah, di sini katakan pemerintah Kota Padang menerima alokasi 3.301 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 Bapak Ibu ya. Kepala BKPSDM Arfian mengatakan bahwa kepastian itu didapatkan dari Kemenpan RB tertanggal 20 Maret 2023. Dia merinci alokasi yang diterima yakni 2.567 formasi guru. Wow, lumayan banyak ya untuk guru Bapak Ibu, mencapai ribuan ya, hampir 3.000. Ini 2.567 formasi guru. Kemudian ada 541 tenaga kesehatan dan 163 tenaga teknis. Saat ini ada beberapa daerah yang telah menjalani tes P3K, namun itu formasi 2022 dan pelaksanaan ujiannya hari ini kata dia ya. Nah, sementara itu guru di Kota Padang yang lulus PG itu 1.126 orang Bapak Ibu, sehingga mereka dimasukkan. Nah, namun demikian masih banyak kebutuhan guru di daerah ini. Ini untuk guru passing grade ya, gaji mereka sudah disediakan dengan negara secara langsung. Alfian mengatakan bahwa alokasi yang diberikan memang tidak sebanyak formasi yang diajukan Pemkot Padang. Namun dengan formasi ini pihaknya sudah bisa memasukkan guru honorer yang telah mengikuti ujian Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian terkhusus untuk tenaga kesehatan, tenaga pengamanan dan sopir harus direkrut dari pihak ketiga sesuai regulasi yang ada. Sebelumnya Wali Kota Padang Henry Septa mengeluhkan jumlah formasi ASN di kota ini terus berkurang setiap tahun sehingga berdampak pada kinerja pelayanan masyarakat. Dulu jumlah ASN kita mencapai 9.000 lebih, namun setelah diperiksa di data kepegawaian, jumlahnya kini hanya 8.500. Terjadi pengurangan 500 ASN ya. Nah, jadi Henry mengatakan setiap tahun jumlah ASN yang pensiun selalu ada, namun perekrutan ASN dibatasi moratorium. Oleh karena itu jumlah ASN terus berkurang, padahal bidang kerja di Pemkot Padang cukup luas Bapak Ibu ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.